Zaman dulu, orang bilang, banyak anak, banyak rezeki. Namun, bagi Bu Sri, pepatah itu terasa usang. Baginya, banyak anak berarti banyak beban, sebuah pemikiran yang mungkin mewakili kegelisahan orang tua zaman sekarang. Bu Sri hanya memiliki satu anak laki-laki dari pernikahan pertamanya. Kini, ia tinggal bersama suami keduanya, yang berarti ayah tiri bagi anaknya. Sudah 3 tahun, putranya itu merantau ke Kalimantan dan tak kunjung pulang. Entah karena belum punya cukup uang, atau mungkin memang sudah kehilangan keinginan untuk kembali ke rumah. Sehari-hari, Bu Sri mengelola warung kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Suaminya bekerja di Jakarta dan hanya pulang 2 minggu sekali. Bu Sri sudah terbiasa dengan kesunyian di rumahnya yang sejuk, yang dinaungi rimbunnya pohon rambutan di halaman depan. Suatu siang, Bu Imas, tetangga sebelah rumah, datang berbelanja. Ia menyadari ada yang berbeda dengan raut wajah Bu Sri. Kok pucat sekali wajahnya, Bu? Sedang sakit? Tanya Bu Imas. Khawatir. Iya. Sudah 2 hari ini, badan rasanya tidak enak. Mungkin hanya masuk angin. Jawab Bu Sri lemah. Bu Imas pun menyarankan agar ia segera berobat. Namun, keesokan harinya, kecurigaan Bu Imas muncul. Warung Bu Sri tak kunjung buka, meski matahari sudah tinggi. Bu Tri, Assalamualaikum. Teriak Bu Imas di depan pintu. Namun hanya keheningan yang menyahut. Hingga waktu maghrib tiba, kecemasan Bu Imas memuncak karena tak ada tanda-tanda kehidupan di rumah itu. Ia pun mengajak suaminya untuk mengecek kondisi Bu Sri. Alangkah terkejutnya mereka saat mengintip dari celah jendela. Tubuh Bu Sri sudah tergeletak kaku di depan pintu dapur. Setelah dibawa ke rumah sakit, terungkap Bu Sri telah meninggal dunia sejak subuh kemarin. Sang suami segera pulang dari Jakarta dengan duka mendalam. Namun anaknya yang di Kalimantan tetap tak muncul. 3 hari setelah pemakaman, suaminya harus kembali bekerja ke Jakarta. Rumah itu pun mendadak kosong, menyisakan kesunyian yang mencekam di sudut kampung. Malam keempat, setelah kematian Bu Sri, sebuah kejadian ganjil menimpa Bu Imas. Jam 2 dini hari, ia terbangun karena dorongan ingin buang air kecil. Di tengah keheningan kamar mandi, telinganya menangkap suara aneh, suara rintihan yang menggigil hebat, seolah seseorang sedang sekarat karena suhu yang sangat dingin. Bu Imas mematung, mencoba menajamkan pendengarannya. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih yang sangat dikenalnya terdengar tepat di dekatnya. Suara itu persis suara Bu Sri. Imas, aing tiris mas. Imas, aku kedinginan mas. Sontak, bulu kuduk Bu Imas meremang hebat. Tanpa pikir panjang, ia lari terbirit-birit kembali ke kamarnya dan bersembunyi di balik selimut hingga pagi. Keesokan harinya, Bu Imas menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Sang suami menghela napas panjang dan berkata, mungkin dia butuh doa. Kasihan, rumahnya kosong sejak suaminya balik ke Jakarta.